Oke, selanjutnya ada dari teman-teman HMI dan PMII. HMI ada ya? Oh, absen. PMII ada? Oh, ada. Dari LSM Pusaka ini yang disebut-sebut oleh Bu Zainia tadi, sering didemo oleh Mas Anies katanya. Sekarang punya LSM sudah, Bu. LSM Pusaka. Pusaka Nusantara ya. Pusaka Nusantara. Kami berikan waktu kepada Mas Anies menanggapi dan menyikapi terkait molor tarik ulur pengesahan APBD di Kabupaten Situbondo ini. Dipersilakan Mas Anies. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Mas Inung selaku moderator dan juga penggagas dari acara somasi, dan juga yang saya hormati narasumber yang hadir pada saat ini, satu-satunya narasumber yang hadir pada saat ini Pak Naryoto. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang hadir, baik dari perwakilan fraksi dari PDI, walaupun jaraknya agak jauh ya Mas Inung ya, ketimbang dari ketua fraksi dari PKB, lebih dekat sebenarnya. Betul. Tapi Pak Rudi juga sempat hadir pada kesempatan pada saat ini, dan juga Bu Zai selaku anggota DPR di provinsi dan juga sebagai ketua partai P3 di tingkat kabupaten yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Mas Saiful selaku ketum GP Sakera, dan alhamdulillah juga bisa ketemu Mas Saiful pada kesempatan pada saat ini. Semoga ini semua dan teman-teman yang hadir menjadi tali silaturahmi yang kemudian untuk berbicara Situbondo ke depan. Sedikit beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya harapan dari saya secara pribadi hadir di dalam kesempatan pada saat ini sebenarnya ingin mengurai akar masalah sehingga terjadinya APBD sampai pada Januari pada saat ini masih belum disahkan. Nah, pada saat ini sebenarnya saya merasa bahwa hal itu tidak akan mungkin bisa kita temukan mengenai akar masalahnya, karena narasumber yang memang disiapkan oleh somasi pada saat ini tidak bisa hadir untuk berdiskusi bersama dengan kita semua yang hadir selaku sebagai rakyat Situbondo. Dan hal ini juga menjadi hal yang biasa sebenarnya bagi saya secara pribadi, dan tidak kaget ketika melihat pemerintahan kita tidak pernah menemui rakyatnya. Karena saya sendiri sudah sering Mas Inong, ya sudah biasa aksi-aksi yang sering kita lakukan, dan alhamdulillah tidak pernah ditemui oleh bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah ditemui. Karena memang pada saat itu kita teriak-teriak gitu. Kita teriak-teriak di depan anggota dewan, mungkin karena kupingnya panas bisa keluar menemui kita semua. Nah, makanya tidak kaget memang melihat pemerintahan kita pada saat ini ketika banyak aspirasi dari masyarakat kita yang sebenarnya perlu didengarkan, perlu didiskusikan bersama untuk mencari benang merah persoalan sehingga kita mempunyai solusi untuk memperbaiki dari akar masalah yang terjadi. Dan pada saat ini masih terbukti dan masih berjalan sampai saat ini. Nah, mengenai APBD memang sering, dan saya juga sering melihat baik di medsos dan di media sosial, dan ini bagi saya tidak elok kalau kemudian hanya menjadi perang opini yang dimainkan antara eksekutif dan legislatif. Bagi kami, perang opini ini di media sosial ini bukan mencari sebuah solusi sebenarnya, tapi hanya menjadi momentum menunjukkan dari persoalan melundurnya APBD ini siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, ini yang terjadi sehingga sampai ada sebuah berita menyatakan bahwa salah satu wakil bupati kita menyampaikan ke DPRD harus meminta maaf. Nah, berarti di sini bukan mencari sebuah solusi untuk menjalankan bagaimana APBD ini bisa berjalan,
tapi mencari sebuah persoalan selaku pimpinan kita pada saat ini hanya ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar terhadap persoalan APBD yang tidak disahkan sampai saat ini. Nah, makanya kami berharap sebenarnya, walaupun saya secara pribadi pernah mengatakan anggaran APBD ini bukan dana warisan, tapi ini adalah dana yang memang untuk kepentingan rakyat. Dan itu memang pernah saya sampaikan ketika memang pada waktu itu ramai di media sosial. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena asumsi yang diberikan atau sebagai asumsi yang diberikan oleh bupati dan alasan yang dilakukan oleh bupati ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa saya katakan demikian? Apakah ada warisan itu masuk di aturan undang-undang yang ada di baik di DPRD maupun di eksekutif maupun di legislatif? Tidak ada. Ketika saya tengok di peraturan 32 ya Pak Toto 2014, di sana tidak ada menyebutkan bahwa APBD ini ada mengenai warisan, tidak ada, atau ada di warisan, nggak ada. Makanya kemarin memang saya sempat mengatakan demikian. Yang kedua, APBD ini adalah kepentingannya untuk kepentingan rakyat. Makanya memang dulu ketika saya juga pernah menjadi mahasiswa, pada waktu itu ketika APBD pada 2011 yang memang pada waktu itu mungkin Buzai selaku ketua DPRD dan Pak Dadang yang terpilih menjadi bupati periode pertama terpilih periode pertama, memang pada waktu itu APBD tidak disahkan. Juga pernah melakukan aksi pada saat itu. Tujuannya apa? Agar kepentingan rakyat ini tidak ternodai oleh kepentingan pemerintahan yang ada pada saat itu. Nah, ini intinya yang bagi saya kenapa kemudian hadir pada saat ini untuk mengurai semua persoalan itu. Yang kedua, apa sanksi sebenarnya? Kalau saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Naryoto bahwa sanksi ini sebenarnya bukan hanya sanksi penundaan, tapi memang termaktub di anggaran di undang-undang Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 312. Ini sanksinya bukan sanksi penundaan, tapi tidak dibayarkan selama 6 bulan. Tidak dibayarkan, bukan penundaan. Makanya saya sepakat ketika memang APBD ini tidak disahkan, maka sanksi yang harus diberikan adalah sanksi tidak dibayarkan mengenai gaji dari baik eksekutif maupun legislatif. Tapi ada poin yang ketiga di ayat itu, ketika memang sanksi itu dilakukan atau penundaan itu penyebabnya bukan DPRD, tapi penyebabnya adalah eksekutif, maka 6 bulan pemerintah daerah tidak mendapatkan tidak dibayarkan keuangannya. Nah, pada saat ini persoalannya ketika melihat, entah ini kan kita tidak melihat dari eksekutif karena tidak hadir. Ketika disampaikan oleh Pak Ketua Sekretaris Fraksi PDI Pak Rudi bahwa draft KUA PPS ini sudah ada di tangan PLT Bupati atau wakil bupati kita. Tapi nyatanya sampai saat ini draft itu tidak ditandatangani dengan beberapa persoalan yang ada. Nah, maksud kami, walaupun ini menjadi sebuah politik anggaran yang ada di antara eksekutif dan legislatif, prosedural ini harus dilalui. Entah itu dibahas di paripurna atau seperti apa. Nah, ini penting dilakukan sehingga apapun yang menjadi produk dari APBD ini bisa dijalankan sesuai dengan real aturan yang memang berlaku di tatanan pemerintahan kita pada saat ini. Yang ketiga, penyampaian saya adalah apakah pemerintahan pada saat ini yang memang yang masih akan berlangsung sampai satu bulan lebih, apakah akan berakhir dengan husnul khotimah husnul saulotimah. Nah, ini yang menjadi tantangan kita pada saat ini. Mudah-mudahan Bapak Bupati kita selaku pimpinan tertinggi di daerah bisa melihat dengan apa yang memang menjadi diskusi kita sebagai rakyat pada saat ini,
maka kita masyarakat bisa menilai dengan persepsi kita masing-masing apakah pemerintahan kita pada saat ini akan berakhir dengan su'ul khotimah atau dengan husnul khotimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangannya untuk Mas Anies. Perlu saya sampaikan sebelumnya agar peserta tidak pulang lebih awal ya, karena nanti di akhir ini saya beri kesempatan bagi yang berbicara tadi, itu saya beri kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan sendiri, karena ini somasi pada malam hari ini tidak didatangi oleh dua narasumber. Jadi saya beri kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kesimpulan yang pertama, terus yang kedua berupa barangkali peringatan keras kepada eksekutif dan legislatif, terus yang terakhir sampaikan solusinya, tawarkan solusinya, karena saya tidak bisa menyimpulkan dan menyampaikan solusinya karena ini tidak dihadiri oleh mereka eksekutif dan legislatif.